untuk geofisiologi ini maksudnya seperti apa ini? Itu gabungan antara geologi, karena banyak hal-hal yang bersifat geologi saya tuliskan di situ, terus berupa puisi dan filosofi. Lagu utama kami sih, saya terutama belajar dari batu. Setiap kali konser, setiap kali main dimanapun juga selalu saya nyanyikan yang pertama itu. Karena esensinya ya saya belajar hidup itu dari batu. Aku ada dalam Tuhan, Tuhan ada dalam aku. Aku ada dalam alam, alam ada dalam aku. Aku ada dalam terang, terang ada dalam aku. Aku ada dalam gelap, terang sinari gelapku. Halo, selamat malam. Masih bersama saya di sini tetap dengan Zebra Gross. Kali ini saya akan mengajak narasumber yang cukup old school nih, bisa bisa dikatakan dia ini ahli berbagai macam hal lah, termasuk geologi dan lain sebagainya. Kita sambut Bapak Andang Bahtiar. Selamat malam, Pak. Mas, selamat malam. Ya. 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 Sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana kondisi saat ini? Capek. Agak kecapean sih, tapi ya sehat lah. Sementara itu kebetulan saya dari Malang ini. Ya. Karena ada nikahan dari pagi di adik bungsu saya di Jalan Magelang. Terus dihubungi kawan-kawan dari Zebra Gross ini untuk bikin di sini ya. podcast ini. Monggo lah gitu. Nah, juga dikaitkan juga dengan rencana besok katanya ada Zebra Gross Gigs ya. Makanya waktu itu ditawarin mau ikut tampil nggak? Ayo, aku bilang. Jadi pas kebetulan ada acara di Malang. Iya. Nah, sebetulnya kan acara Zebra Gross Gigs ini kita pengen membuat semacam pagelaran musik ya, yang lintas generasi, lintas genre dan lain sebagainya. Dan generasi paling tua gitu. Iya. Dan itu juga genre yang di luar apa ya istilahnya yang populer untuk orang anak muda sekarang ya. Jadi kita pengen mengenalkan juga gitu loh, Pak. Maksudnya secara keseluruhan tema acara besok itu. Zebra Gross. Iya, Zebra Gross. Bagus. Kalau untuk kegiatan selain di Malang ini biasanya. Jadi saya sendiri tinggal di Bekasi. Saya tinggal di Bekasi, sehari-hari kerja di Jakarta dan di Bandung. Dengan adanya bus itu kan bisa paling cuman 1 jam nyampe Bandung. Sama juga dari Bekasi ke kantor di Segitiga Emas itu ya juga 1 jam juga sih. Jadi sama-sama 1 jam. Jadi saya di Bekasi, kegiatan sehari-hari di Jakarta dan di Bandung. Pada umumnya mengerjakan hal-hal yang terkait dengan geologi, energi gitu ya. Terus kebijakan-kebijakan tentang dan lingkungan sehari-hari itu. Dan juga ngajar. Saya ngajar di Semarang, di Undip. Di PP-nya ya di Undip itu sejak 2022. Jadi udah 3 tahun ini. Sebelumnya sebenarnya saya ngajar di UI, di S2 UI, tapi 2017 saya pindah ke Perancis, 5 tahun kerja di sana, balik 2022. Terus saya pikir di UI udah banyak yang ngajar ini, saya pindahin aja ke Undip. Jadi gitulah, di Undip ngajar geologi dan saya selalu ngajar ke lapangan. Di Sabtu Minggu itu sering di geologi Undip. Jadi itu sehari-hari kerjaan saya. Bukan kerjaan sih, itu hobi saya. Kerjaan saya nyanyi. Hobi yang sangat menghasilkan itu, Pak ya.
Eh, Nah, kalau mulai dari sebelum kita ngobrol ke anu ya Pak ya, nggak musik ya, ini soal geologi dan sebagainya. Iya. Itu mulai dari tahun berapa itu Pak? Kalau mungkin kan mungkin dari pemirsa banyak yang belum tahu gitu Pak. Ya, jadi secara umum aja, saya ini sebenarnya ya geologis. Iya, iya. Kerjaan saya geologis, ahli geologi gitu ya. Sejak 84 lah saya jadi geologis itu, jadi udah berapa sih? 30 tahun. Lebih. 41 tahun. Oh, 41 ya. 41 Ya, tahun 41. saya kerja jadi urusan geologi. Ya. Jadi 41 tahun. Tapi sebelumnya waktu masih sekolah, dulu saya sekolah di sini di SD Laboratorium. Ya. Habis itu masuk SMA 3. Begitu lulus sekolah, saya bilang sama bapak saya, Pak, saya mau sekolah di IKJ. Mau apa kamu jadi? Saya mau iya, saya udah jadi seniman lah. Iya, iya. Karena waktu SMA kelas 2 saya mendirikan teater di sini, teater putih namanya. 2 tahun di SMA kelas 2 kelas 3 itu isinya itu keliling aja main teater, ngamen di alun-alun bangsa. Mungkin belum ada orang ngamen waktu itu. Jadi setelah itu ya saya pengen masuk IKJ, tapi bapak saya bilang nggak boleh. Ya saya masuk ITB. Jadi masuk ITB, di ITB tetap berteater, di ITB tetap masuk di unit-unit kesenian, tapi di ITB saya kenal geologi. Terus sejak kenal geologi ya saya menekuni geologi sampai lulus kerja di geologi. Tapi ya itu kebiasaan bikin puisi, nyanyi dan sebagainya itu, terutama bikin puisi ya, itu nggak terbendung ya. Itu setiap kali kerja geologi kan di lapangan, lihat batu, lihat kor, ngebor, dan nggak pergi ke hutan, pergi ke gunung, mesti nyatet kan. Di catatan di buku lapangan itu selalu ada puisi, ada macam-macam kayak gitu, nggak pernah lepas. Walaupun harus nulis paper ilmiah, sampai akhirnya ya saya S1 geologi, S2 di luar negeri geologi, S3 geologi juga ya, isinya ya kebanyakan juga walaupun ilmiah, tapi ada kadang-kadang catatan samping yang sifatnya seni kayak gitu. Dan ya itulah, saya jadi geologi sejak tahun 84 sampai sekarang, tadi saya katakan 41 tahun. Cuma tiba-tiba masuk ke musik itu. Itu tahun 2019. Jadi 6 tahun yang lalu, ya ceritanya jadi serius di musik. Jadi ceritanya itu ada, saya lagi tinggal di Prancis itu, sama ibu di sana. Ada undangan dari kedutaan. Saya kerja di Prancis, ada undangan dari kedutaan, ada malam kesenian deh, ada pemusik dari Malang. Bukan pemusik dari Malang, ada pemusik dari Indonesia. Saya datang, splendid dialog namanya. Aku kayak pernah lihat orang-orang ini kan. Terus mereka main-main musik yang bukan main-main, dia main gitu ya, tentang lingkungan, tentang musik yang mengingatkan saya pada musiknya Gombloh lah. Syair-syairnya segala macam. Terus wah, bagus ini mu. Ternyata mereka juga, kita pernah interaksi juga sama anak-anak itu sebelumnya. Karena saya 2014, jadi 5 tahun sebelumnya itu saya jadi produsernya album Leo Christie yang terakhir. Bersama dengan beberapa kawan di Elkers lah istilahnya, dan anak-anak ini termasuk si Charles ini ikutan bikin album sebelumnya Leo Christie sama Reddy. Terus mereka juga ikutan pada waktu peluncuran di sini albumnya Leo Christie 2014 di tempatnya Baktiar di kafe lupa aku namanya, Sinau apa gitu deh. Terus ketemu, terus ajak ke apartemen, tidur di situ sambil, wah ini musik kalian bagus nih,
coba deh puisiku itu nyanyi no, cobain, wah asik juga nih jadi lagu. Nah udah, habis itu Mereka senang soalnya. ya mereka senang isinya. juga karena puisinya juga agak berbeda karena isinya puisi saya kan banyak geologinya. Ya. Terus akhirnya dari situ interaksi, mereka pulang November, Oktober November 2019, kita tukar-tukaran ini terus apa namanya komunikasi, tak kasih puisi-puisiku jadi lagu. Terus selama pandemi itu 2020 kita bikin itu sampai konsepnya sampai akhirnya Desember 2020 saya pulang ke sini, kita jadiin satu album. Ya, ya. Nah dari situ terus album pertama, album kedua tahun 2022 gitu kan, album ketiga 2024 kemarin itu bikin lagi, iya 2024. Habis itu bikin albumnya Ibu juga tentang lagu anak-anak dan sebagainya. Ya itulah akhirnya. Terus selama berapa 3 tahun itu dari peluncuran pertama April 2021 ya. Peluncuran pertama April 2021, 22, 23, 24, 24, 25, 4 tahun. 4 tahun ini kita udah sekitar 36 kali lah konser itu. Iya, iya. Jadi cukup banyak sosialisasi lagu-lagu. Iya. Gitu ceritanya. Kalau ngomong-ngomong soal lagu anak tadi, Bu, ini kan sekarang memang udah jarang ya lagu-lagu anak. Kenapa Ibu jadi tertarik untuk mengangkat lagu anak-anak lagi ini? Ya itu pengalaman sendiri sih, karena anak-anak saya dulu kalau main gitu, Ya. saya temenin pakai lagu aja kalau mau tidur, Ya, ya, dongengin gitu ya pakai lagu. Sebetulnya itu jadi udah berapa tahun yang lalu, Mas. Jadi sebenarnya bukan sekitar tertarik 2000-an. untuk mengangkat lagu anak, Oh, iya. tapi memang dari dulu nyanyi lagu buat anak-anak. Iya sih. Yang tertarik mengangkat itu jadi album saya. Oh, gitu. Jadi kok aku sih bikin album, yang bikin lagu itu dari dulu dia. Iya, iya. Dari zaman anak-anak saya masih yang sekarang udah umur 40 ya. Ya udah nikah, Udah nikah, punya anak lagi. itu masih dia bayi, dia mulai nyanyiin lagu karangan sendiri buat anak-anak, itu anak saya 6. Iya, iya. Dan hampir semua anak-anak saya ingat kok lagu-lagu yang dibikin ibunya. Ya. Terus saya bikin lagu album dulu 2019, 2020, 2021, 2023 kemarin. Nah ini punya lagu banyak sebenarnya. Iya, iya. Jadi udahlah gantian. Jadi lagu dia di lagu dari 40 tahun yang lalu. Iya. Itu dibikin Lagu keluarga sih lagu sebetulnya. keluarga. Bukan untuk Terus akhirnya jadi bukan satu album anak. sendiri. Kemarin keluar kan Bukan bulan. lagu anak-anak, lagu untuk anak-anak. Ya, ya. Sebenarnya ini untuk intern ya, lagu-lagu yang Iya. awalnya ya. Iya. Awalnya sih lagu buat ya dinyanyiin sama-sama keluarga gitu, lagu keluarga lah. Terus akhirnya saya pakai, akhirnya diolah lagi, dijadiin album, masukin Spotify. Paling enggak tujuan utamanya, ini perlu ini. Kenapa sih saya terus akhirnya minat bikin itu semua? Tujuan utama saya mendokumentasikan Iya, sekali puisi ya. saya waktu itu. Anak-anak udah bikin, saya akhirnya di Facebook ada, di apa namanya website, di ini saya juga ada, cuman ada bentuk lain nggak ya? Jadi lagu aja, jadi sekarang jadi lagu. Iya, iya. Puisi-puisi saya jadi lagu. Ya. Tapi untuk lagu anak ini yang menyanyikan Ibu sendiri atau ada penyanyi ciliknya gitu? Saya sih utamanya, tapi dibantu anak-anak. Iya, iya. Cucu Oh, gitu. ikut nyanyi. Berarti ini konsepnya kayak seorang ibu mendongeng kan ke Iya, anaknya ya. iya, Dan anak-anak nyanyi juga. Jadi 6 anak saya nyanyi semua. Iya. Mantu nyanyi juga, cucu juga nyanyi juga sih di albumnya dia. Iya. Albumnya apa sih? Mari Ku Peluk gitu. Mari ku peluk. Iya. Iya. Nanti saya coba mengulik. Makasih. Kalau album saya, Anda Batiar dan Penyelaras itu, ya itu kan yang coba ada anak-anak Splendid Dialog datang, terus akhirnya kita bikin deh album ya, ada Batiar, terus Penyelarasnya siapa ya,
si Splendid Charles Jalu, si siapa namanya Henry, terus Splendid Dialog, terus tambah waktu itu ada Reddy kan, Ya. Reddy, terus Sekarang nama Andika lain. almarhum, Andika, terus dibantu Angga waktu itu, ada Dani waktu itu, terus akhirnya Wahyu juga masuk yang dari etnik Holik itu, sama Retno sebenarnya itu namanya jadi Andang Batir dan Penyelaras, dan itu bikinnya sama-sama, kebanyakan lagunya itu kita bikin ya sama-sama kayak gitu, konsep dari mereka, kadang-kadang konsep dari kita, terus kita bikin sama-sama kayak gitu. Nah kalau ini lagunya Ibu ini Sudah jadi. udah jadi, Iya, iya. dari zaman dulu udah ada lagunya sak puisi-puisinya gitu. Ya saya sambil main gitar aja sih kalau anak mau tidur gitu. Nanti. Nah ini cara untuk mensosialisasikan atau menggabungkan dari puisi-puisi geologi ke musik ini prosesnya seperti apa ya Pak? Ada dua hal sih pertanyaan, mensosialisasikan sama menggabungkan. Pertama menggabungkan dulu. Kalau menggabungkan itu orang sering bilang ada musikalisasi puisi. Bagi saya, this is not ya kalau boleh dibilang promosi atau apa, tapi saya melihat ini beda sama musikalisasi puisi gitu. Iya ya. Karena musik yang genre yang ditawarkan, terutama otaknya kan Charles Jalu sama Henry sama Andika kan waktu itu. Itu beda dengan jenis musikalisasi puisi biasa kayak dulu yang terkenal punyanya Aibit ya, Aibit puisi jadi lagu gitu. It's something different gitu. Tapi terus yang Taufik Ismail, lagu-lagunya banyak dijadikan puisinya banyak dijadikan lagunya Bimbo. Modelnya model model balad kayak gitu. Terus yang paling baru itu Ari Reda gitu kan. Itu modelnya puisinya Arifin Sinur, jadi gitu. Ya balad, ya model hampir-hampir kayak siapa namanya Bimbo gitu ya. Tapi ada juga model bagi saya itu puisi yang jadi lagu juga, model Gomblo. Gomblo. Dan yang lebih absurd tapi levelnya agak tinggi bagi saya ya, Dewi Christy. Dewi Christy Cuma Dewi Christy genre-nya susah lah digolongkan ya, balad ya, tetapi banyak ini. Charles Jalu sama Henry itu menawarkan segala macam genre itu bisa dibikin sih. Mau keroncong, mau ini, mau balad, mau blues, mau apa, tetapi khasnya adalah banyak kejutannya. Mereka itu ya kayak Leo itu, saya kagumnya Leo itu dari misalnya 4/4 ke 3/4 jangan gampang, dia temponya berubah kayak gitu, terus nadanya jadi berubah. Jadi itu gabungan antara khasnya Leo dengan manisnya anak-anak Splendid Dialog bikin itu, sehingga kalau lihat di album-albumnya Andang Batir dan Penyelaras itu macam-macam gitu genrenya yang ada di situ. Macam-macam genrenya yang ada di situ, dan ya asik aja ngulik gitu. Nah untuk geopuisiologi ini maksudnya seperti apa ini? Iya. Jadi dari pertama ketika kita bikin lagu itu, bikin album itu, apa sih yang khas dari kita, dari saya gitu waktu itu kita bikin? Itu gabungan antara geologi, karena banyak hal-hal yang bersifat geologi saya tuliskan di situ, terus berupa puisi dan filosofi, terus jadi lagu. Jadi saya seringkali, karena saya 40 lebih lah tahun ngerjain geologi, sebenarnya ngerjain geologi itu membuat, kalau kita refleksikan ke diri sendiri, kayak kita itu melakukan pencarian dan ketemu kayak gitu. Karena mungkin bagi sebagian besar orang gitu ya, kalau di
ini ada konsep ini aja deh, bahwa kita Kalimantan, Sumatera, Jawa itu pernah bersatu namanya Sundaland gitu. Ya. Nggak semua orang tahu, tapi bahwa sekedar tahu, oh iya deh kayak gitu. Tapi saya sebagai geologis itu meyakini itu dan membuat keyakinan itu mengarah pada aplikasi tertentu. Misalnya gitu, saya tahu persis kenapa orang nambang pasir di Riau dan itu apa namanya, kita nambang pasir dengan luar biasa apa namanya kompleksitas ininya, bisnisnya, dan pemerintah Indonesia waktu itu kenapa saya bilang waktu itu, ini ada ceritanya juga, itu hanya membiarkan begitu saja dan menganggap orang cuma ngeruk pasir. Bagi saya, bagi sebagian besar kalangan ahli geologi, itu bukan sekedar ngeruk pasir, itu nyari emas di situ, itu nyari mineral jarang di situ. Karena apa? Ketika Sumatera, Jawa, Kalimantan itu jadi daratan, itu sungai-sungai semua. Dan sungai-sungai itu endapan-endapan sungainya itu menyimpan mineral-mineral yang digerus dari daerah hulunya. Di mana daerah hulunya? Pulau-pulau itu sekarang. Kalau pulau-pulau yang sekarang itu mengandung emas, emasnya itu akan kebawa sampai ke situ. Makanya kalau orang ngeruk pasir, kayak misalnya sekarang tuh ya di sungai-sungai tempat orang nambang emas itu, kan di pinggir-pinggir sungainya, di ceruk-ceruknya itu ada emasnya. Itu sama di namanya Sundaland itu banyak itu sungai-sungai purba itu yang isinya mineral-mineral itu. Sehingga saya pernah tahun 2003 ketika saya pernah jadi ketua Ikatan Ahli Geologi seluruh Indonesia 5 tahun dari tahun 2000 sampai 2005. Waktu itu saya usulkan ke pemerintah, ada yang nggak beres dengan penambangan pasir di Riau, di pasir laut lah istilahnya, pasir laut. Saya lapor ke Dewan Maritim waktu itu, ikut rapat waktu itu, kalau nggak salah masih Megawati presidennya. Terus saya mengusulkan harus dilakukan tindakan tertentu, di stop penambangan pasir laut itu sejak 2003. Dan kemarin 2024 dibuka lagi sama Jokowi. Selama 21 tahun itu nggak ada penambangan pasir. 2014. 2024 sebelum Jokowi turun. Itu dibuka lagi. Geger kan waktu itu. Geger itu. Jadi dan itu balik lagi cerita lama. Jadi udah sempat ditutup tapi ya akhirnya ada ya balik ke arah situlah. Jadi gini, urusan sama geofilosofi tadi ya. Jadi di geologi itu saya meyakini betul ininya apa namanya bahwa 3 pulau itu jadi satu gitu ya. Dan filosofinya apa ya akhirnya membuat kita itu berpikir dan mengeksplorasi tentang kemungkinan waktu mereka jadi satu itu kayak gimana. Nah itu jadi filosofi yang balik lagi ke mencari kebenaran berikutnya, sebelum itu ada apa di sana. Terus manusianya kayak gimana dan sebagainya. Nah, pengetahuan tentang geologi itu dalam filosofi terus akhirnya jadi puisi, ya akhirnya jadi lagu. Geofilosofi. Jadi isinya geologi, puisi, filosofi kayak gitu. Ada ilmunya, ada aplikasinya, ya macam gitulah. Ya gabungan hal-hal yang selama ini saya tekuni, terus akhirnya jadi lagu. Jadi ketemu anak-anak selain di dialog sama almarhum Andika, ada Reddy segala macam, terus ya jadi sesuatu yang terdokumentasikan dengan sentuhan estetik kayak gitu. Balik lagi tadi soal sosialisasi tadi loh Pak. Nah kan mungkin ya kan dari pendengar baru ataupun yang nggak tahu soal geologi dan lain sebagainya kan sedikit banyak kan susah menangkapnya gitu Pak. Ini cara sosialisasi sampean ke pendengar itu jadi gini, secara sederhananya seperti apa? Saya selama ini nggak fokus sosialisasi. Kan saya bilang kan tujuan saya utama mendokumentasikan. Gitu. Jelas pokoknya puisi saya ada di Spotify, ada di salah satu bentuk lain. Kemudian di
websiteku juga ada gitu, and that's it gitu. Iya. Terus ya harus sosialisasi Mas, ini harus ini kan, ya udah Spotify ada kan, tapi tidak semua yang muat di Spotify atau di YouTube atau di laman pribadi kita menjadi sesuatu yang diketahui orang kan. Iya. Tergantung gimana ya zaman sekarang medsos gitu ya, nyari pengikut, nyari orang yang like dan sebagainya. Fine, oke, kita lakukan deh. Apa yang saya tahu secara konvensional adalah mengadakan pertunjukan musik. Makanya saya bilang selama 4 tahun ini saya mengadakan pertunjukan musik itu 36 kali. Kalau dihitung-hitung gitu. Ada satu konser besar di Gedung Cak Durasim Surabaya. Kita bikin konser itu konser tunggal lah istilahnya kan. Lagu ini tapi gabungin antara ada profesor ini, profesor itu, cerita tentang geologi. Jadi kita ramu sampai sejauh itu kita bikin. Tapi ya mungkin ini kita lagi bicara di ilmu komunikasi, fisip, unmer gitu ya. Tapi ya itulah yang saya tahu cara konvensionalnya. Tapi saya pengen ngelakuin waktu itu, ya udahlah kita lakukan ini gitu ya. And that's it. Mungkin terus akhirnya ada jejak digitalnya di YouTube, di di Spotify dan juga konser-konser itu ada. Habis itu selama setahun kemarin kita agak reda. Dari Juni tahun lalu sampai Juni tahun ini mungkin cuman ada 2 atau 3 konser lah. 2 atau 3 konser aja, itu pun karena kebutuhan kritikal untuk melakukan itu. Dan pada waktu setahun terakhir ini kita coba, bukan usulan saya sih, ya usulan saya juga ke anak-anak, coba deh di medsosnya diperkuat. Akhirnya sejak setahun terakhir itu setiap minggu itu pasti ada reel, ada short, ada ya macam-macam lah di situ. Jadi kalau bicara soal sosialisasi, makanya tadi pertama kali filosofinya apa sih? Ininya sosialisasi. Aku sih waktu itu nggak mikir sosialisasi, mikirku cuman dokumentasi aja, udah titik. Setelah itu bahkan aku bilang juga ke anak-anak tuh, ini loh Bapak punya album, punya ini, kalian bisa nggak lakukan? Anak-anak saya bergerak juga di musik, bergerak juga di media sosial, bergerak juga di hal-hal yang sifatnya digital. Ya saya sendiri akhirnya nyoba, bisa nggak kalian lakukan sesuatu tentang ini? Ternyata itu juga ada hal-hal tertentu yang kalau kita nggak in mood dengan objek itu, kita nggak mungkin bisa ngerjain dengan penuh gitu ya. Jadi akhirnya yang saya akhirnya serahkan ke kawan-kawan di Malang untuk selama setahun terakhir ini bikin ya ada podcast, ada mini, ada reel, ada macam-macam lah di situ itu. Jadi itu sih cara kita. Termasuk salah satunya ketika ditawari sama kawan-kawan di sini ikut gigs Sebrangers pas pulang kan, ya ikut aja. Mungkin agak beda sendiri gitu ininya. Agak beda. Jalurnya agak beda. Tapi ya udahlah, coba aja. Saya juga nggak tahu gimana caranya karena itu bukan bagian dari prioritas saya kemarin. Nah, tapi yang pasti karena saya ngajar juga. Begitu ada event misalnya kemarin di Universitas Pertamina, itu ada regional seminar on Paleogene stratigrafi gitu, bahas fosil-fosil umur Paleogene. Paleogene itu umurnya mulai 65 juta sampai 15 juta tahun yang lalu lah. Ini kan saya kan ngerjain hal kayak gitu. Dan yang datang itu dari belahan dunia yang berbeda-beda, ngumpul di Universitas Pertamina. Saya tawarin, saya main musik ya di situ. Saya main musik. Begitu hari pertama selesai, sore main anak-anak dari Malang tak minta main sana. Yang nonton, kami baru tahu itu. Kenapa nggak direkam aja bareng? Artinya apa? Mereka juga nggak ngikuti gitu. Udah, ini udah ada rekaman. Udah ada. Ada nih. Dan ini asik nih katanya. Jadi juga tahun berapa? 2021 di Jogja. Ada anak-anak UGM ya, angkatan 83 yang banyak jadi pejabat-pejabat di di energi segala macam ya. Terus Mas Andan, kami mau reuni nih, ada acara besar nanti, ada rektor, ada ini, bisa nggak ngisi? Bisa, tapi kamu bayarin ya teman-temanku dari Malang ke situ ini. Oke, main kita. Itu ada anak geologi, geografi, dosen-dosen segala macam.
oh bagus sekali musiknya. Sama pertanyaannya, harusnya rekaman rasanya. Lu ada kok rekamannya di sini. Baru tahu. Iya ya. Iya. Artinya ada yang miss. Iya, miskomunikasi. Bukan hanya ada sesuatu yang nggak ini. Tapi saya waktu itu, udahlah. Aku fokusku bukan di situ. Iya. Jadi ini aku pengen cerita. Terus akhirnya aku waktu itu sempat fokus ke, ya udah setiap kali ini kita keliling ke kampus-kampus. Karena minimum saya pengen semua mahasiswa geologi tahu lagu-lagu saya. Iya. Karena di situ ada geologi, ada ilmu, ada yang mereka kenal. filosofi yang mereka kenal. Dan seru lagi ketika saya main di UPN, itu selalu saya kaitkan dengan ketika saya ngasih seminar apa, udah kuliah umum gede gitu. Habis itu anak-anak dari Malang saya panggil, saya main situ. Apal semua anak-anak itu lagu itu. Nari semua. Begitu mereka tahu, saya kasih tahu, coba kamu dengar ini. Bagus Pak. Iya. Saya juga lagi mikir, kayaknya ada yang ini. Saya harus masuknya ke perguruan tinggi di mana ada geologi, geografi, ada geofisika, ada yang harus bukan diajarin, harus disosialisasikan di situ. Dari situ mereka baru akan ini. Ya itu tadi balik lagi ke saya sih. Bukan mau populer, bukan apa. Saya mau dokumentasikan kok. Iya sih. Tapi setelah itu sayang juga kalau orang nggak tahu itu. Iya. Gitu ceritanya. Jadi kan setidaknya sedikitnya cocok loh Pak untuk acara besok yang tetap lokasinya di kampus ini untuk. Iya pas lokasinya di kampus kan. Betul. Ada geologi geofisik. Enggak ada geofisik. Tapi kan setidaknya menambah jumlah pendengar ya Bu. Sastra berarti. Pilih lagunya itu ngalam apa kabar, cerdas merdeka. Apa lagi ya? Belajar dari batu, lagu-lagu saya kan kayak gitu. Iya. Banyak sih tentang mitigasi bencana juga saya bisa. Sangat pernah nggak kepikiran untuk membuat ya semacam kayak obrolan lewat sosmed ya, entah itu monolog dan sebagainya, semacam kayak bedah lagu gitu yang sudah sampean bikin? Sudah ada. Pernah. Anak-anak penyelaras itu yang bikin itu. Jadi bedah lagu ada 2 atau 3 lagu pernah saya bedah gitu, ngomong. Cuman mungkin kurang kena ininya. Di search ya ada. Iya ada beberapa. Mau bedah lagu ada, terus mau cerita soal geologi ada, soal macam-macam gitu. Yang short ada, yang long ada. Iya. Udah pernah dicoba, tapi ya itu tadi mungkin ada yang sesuatu yang mesti dilihat ulang gimana sih caranya supaya karena kan tapi kalau gini sampean tanya produknya ada saya nyobain berbagai macam produknya itu ya anak-anak mas dibikin ini mas oke bikin mas dibikin ini oke bikin gitu ada semua ya mungkin algoritmanya mungkin kita nggak tahu. Nah itu ilmu tersendiri kan. Itu urusan tersendiri yang saya juga makanya saya nggak begitu nggak begitu care waktu itu dan sekarang juga nggak begitu karena urusan saya di Jakarta kan ngajar sini ini ngerjain ini ngerjain itu kadang-kadang ya makanya setahun kemarin dari Juni 2024 sampai ini sekarang Juni persis setahun ya. Kita cuma 2 kali konser. Sampean pernah nggak merasa kesulitan untuk menggabungkan puisi sampean dengan musik yang mungkin dari teman-teman yang buat dan sebagainya? Enggak. Ada yang susah. Kalau aku enggak. Ada yang lama dan. Enggak. Kalau susah itu ya itu tantangan ya. Atau nggak dapat. Nggak dapat. Sampai sekarang ada 1 lagu yang nggak dapat. Geodinamika. Geodinamika. Ya itu 1 lagu yang nggak dapat. Ya ada sih selama 4 tahun itu ada 1. Tapi kebanyakan oke aja. Challenge-nya di situ sih memang. Ada 1 puisi yang anak-anak penyelaras itu susah bikinnya, yang akhirnya ya susah bikin tapi akhirnya jadinya itu bagus. Yang tadi itu yang susah itu geodinamika ya, itu kesusahannya seperti apa? Apa ya? Ya bikin nggak pernah jadi aja. Bikin nggak pernah jadi terus nggak bagus sih. Ada 1 lagu itu sejak awal itu.
Sejak Ya, album 2019 itu puisi itu ada dan diganti lagu ini, lagunya jadi gini. Sampai sekarang juga nggak jadi itu satu lagu ini. Ya mungkin karena berat isinya ya. Iya, iya. Iya. Mungkin berat isinya kan. Kalau soal puisi puisi saya sampean yang paling berat menurut sampean sendiri ya, atau orang lain, wah kayaknya susah nangkepnya gitu, itu mengangkat hal yang apa itu? Kalau bagi saya, puisi saya gampang semua namanya. Iya, iya, iya. Lagu yang ini, tapi kalau Demi waktu. apa ya? Dulu sih itu lama banget. Oke, bagi anak-anak penyelaras gitu. Iya, iya. Bagi mereka yang nerjemahin puisi saya jadi lagu itu mungkin ya mesti nanya ke mereka. Tapi yang saya alami mereka bilang ada satu itu yang susah nangkepnya, Demi Waktu kalau nggak salah. Judulnya. Ya. Judulnya Demi Waktu di album ketiga ya itu. Demi Waktu. Terus apa lagi ya? Demi Waktu. Terus yang nyanyi meninggal. Oh ya, yang ini meninggal itu. Ya pertama kali si Andika almarhum itu Menyanyi. nyanyi di semua album itu ya dia di situ. Demi Waktu itu. Sebelumnya nggak pernah nyanyi. Demi Waktu itu menggabungkan antara apa sih? Geologi. Demi Waktu itu Geofisika. awal asri kan ya? Ya ada geologi, geofisika, Chemistry. geokimia, dan tentang ya waktu aja, keabadian waktu, terus jiwa dan sebagainya. Itu waktu itu agak susah sih katanya untuk menerjemahkan, tapi akhirnya jadi. Jadi bagus. Untuk proyek kedepannya apa ini, Pak? Proyek kedepannya, Anak-anak udah nanyain. Udah nawarkan bukan nanyain. iya banyak sih yang ditawarkan anak-anak penyelaras. Makanya saya seringkali lebih pasif gitu loh, Iya, kawan-kawan yang penyelaras. Mas ini diginin. Tapi kalau saya sendiri sih pengennya kita mau keliling ke kampus-kampus, bener-bener tur kampus gitu. Iya, iya. Bener-bener tur kampus yang mungkin pasar-pasaran di situ dulu lah dengan ini. Ya kalau sudah mulai ada waktu luang ya udah tur kampus ya begitu. Jakarta misalnya ke 4 kampus yang ada geologi, geofisik, geografinya gitu ya, sama ya masuk ke arkeologi juga gitu. Ya itu kita mau coba yang proyek besar berikutnya sih tur kampus itu, kampus-kampus itu. Terus apa lagi ya? Saya sih masih akan bikin banyak gini. Saya pergi ke beberapa ya di sekitar Malang lah, ke beberapa lokasi yang geologinya menarik, Malang Selatan misalnya, atau tempat sumber-sumber air di Batu dan sebagainya. Terus bikin video-video gabungan antara pemahaman tentang fenomena alam di situ, kegunaan buat manusia, aspek seninya, aspek puisinya, mungkin jadi satu kayak gitu di berbagai macam tempat, terus direkam. Ya, bagi saya itu sesuatu yang menarik gitu. Jadi menggabungkan langsung semuanya di lokasi kejadian atau lokasi alam, fenomenanya sendiri. Jadi fenomena alam tertentu ya, mata air itu fenomena alam. Nah, orang kalau anak-anak dibilang mata air, orang bilang mata air kayak gimana, mungkin sebagian tahu, tapi bagaimana bentuknya, kaitannya dengan batu kayak gimana, batu itu kenapa bisa keluar air dan sebagainya. Misalnya atau sumber gempa, patahan yang aktif itu ada di mana, kan beberapa waktu yang lalu ada yang viral anak geologi di Malang Selatan itu melihat ada patahan rebah kayak gitu, tapi itu perlu lebih di highlight lagi patahan yang bikin gempa itu kayak gimana gitu. Kita cari tempat di mana ada patahannya, terus misalnya longsoran gitu, yang bencana-bencana kayak gitu, atau kemudian misalnya tempat-tempat yang kemungkinan mengandung emas gitu, terus tempat-tempat yang kemungkinan mengandung minyak gitu. Jadi kita mau bikin video di situ untuk yang menggabungkan antara puisi, lagu, sama pengetahuan di lokasi-lokasi di mana ada fenomena itu. Kemarin kita mulai di Karangsambung. Anak-anak penyelaras saya minta datang ke Karangsambung, itu tempat pendidikan semua ahli geologi yang zaman dulu itu selalu pasti ada di Karangsambung. Karangsambung itu batuan tertua di Pulau Jawa, itu tersingkap di situ, dan batunya macam-macam di situ. Dan ada lagunya itu. Saya juga punya lagu tentang Karangsambung. Nah, terus ide-ide itu berkembang di sana
Sehingga ini bagus-bagus tempatnya bagus-bagus, batunya bagus-bagus. Nah itu kita rekam sampai sekarang banyak sih video-videonya tapi belum keluar ya. Itu salah satu pilotnya mungkin ya. Dan nantinya akan berkembang ke berbagai macam tempat yang lain kira-kira gitu. Kalau lagu yang mencerminkan sampean dengan alam yang paling sampean sukai itu Apa ya? Lagu utama kami sih saya terutama Belajar dari Batu. Setiap kali konser, setiap kali main dimanapun juga selalu saya nyanyikan yang pertama itu. Karena esensinya ya saya belajar hidup itu dari batu. Jadi istilahnya sudahkah kau belajar tentang diam dari batu yang menyimpan cerita untuk dibaca yang berguru? Sudahkah kau belajar tentang sabar dari air tak henti mengalir mengikis ria mengenapkan nafsu? Sudahkah? Jeru banget. Oh ya, itu puisi itu jadi lagu yang pertama kali itu jadi, oh ini jadi lagu andalan aja. Setiap kali saya nyanyi itu dan setiap kali nyanyi itu, ya itu semangat belajar dari batu itu yang membuat semua album itu terangkai, yang membuat saya, ya kehidupan saya selama ini belajar dari batu itu. Karena dari batu ini apa ya, kan mulai dari zaman dulu kalau sampai penelitinya itu kan tahu kan gimana prosesnya sampai kayak gini kan, betul. Ya. Gitu kan. Jadi ya itu tadi karena saya belajar geologi itu, karena geologi kan ilmu yang mempelajari tentang lapisan bumi, sejarah terbentuknya dan sebenarnya ilmu sejarah itu. Iya. Ilmu sejarah, kayak misalnya di Malang ini dulunya laut misalnya, terus jadi baru sekitar 1 atau 2 juta tahun yang lalu dia jadi dataran tinggi, tapi sebelumnya laut apa segala macam. Iya, dan sebelum laut dia malahan terpisah gitu. Ini bagian dari Australia misalnya kayak gitu. Bagian dari Australia dulu itu pisah dari Australia sekitar 250 juta tahun yang lalu. Mungkin ngomongnya jutaan-jutaan tahun ya, karena batu itu umurnya segitu gitu loh. Begitu di bawah, di bawah itu pasti ada lempeng yang kalau diambil, oh ini sama dengan lempeng Australia. Kayak gitu. Jadi belajar dari situ kita tahu bahwa oh di lempeng itu ada minyaknya, ada emasnya, ada apanya. Ya itu ilmu aplikasi itu kan. Iya. Ya akhirnya membuat orang bisa nambang di Pulau Gak, nambang yang kemarin itu. Jadi banyak hal yang akhirnya terhubung dengan lingkungan gitu. Mana yang patut ditambang, mana yang tidak, bagaimana cara nambangnya. Akhirnya aplikasinya ke situ. Jadi balik lagi ke itu tadi. Pemahaman tentang geologi itu benar-benar membuat ya apa namanya pengetahuan tentang sejarah bumi yang akhirnya manusia itu bagian kecil dari sejarah bumi sebenarnya. Mungkin kayak debu aja dari sejarah bumi. Umur kita 70, 80, 90, 100 tahun gitu ya. Bumi itu 4,6 miliar. Mulai terbentuk dari Big Bang gitu, gitu 4,6 miliar tahun. Ya bagi orang zaman dulu sebelum itu Galilei sebelumnya lagi mungkin itu merupakan mistik, terus witch gitu yang oh ini begini dulu kan orang-orang itu kan berlawanan dengan gereja apa segala macam kan. Tapi sebenarnya ada ilmunya itu, ilmu batu itu bisa bicara kok semua. Ya kita tahu bahwasanya batu ini tertanam dari laut karena apa? Ada kerang, ada bekas fosil kayak gitu kan. Jadi ya itulah asik kok belajar geologi itu, dan rewardnya juga ada sebenarnya ya, karena dengan tahu ilmu geologi kita tahu di mana ada minyak, batu bara, emas, platinum segala macam itu, di mana lokasinya dan sebagainya. Kalau dari tempat-tempat di Indonesia ya, menurut sampean yang paling menarik itu secara geologinya itu? Waduh. Indonesia itu menarik semua geologinya. Apa ya? Timor. Saya dulu tugas akhir S1 saya di Timor. Itu kompleks itu di Timor itu. Mana yang menarik ya? Sebentar. Gunung Tua. Nah, semuanya menarik sih. Setiap tempat itu punya daya tarik sendiri gitu. Iya. Ya. Saya bilang ya karena saya adalah background saya sedimentologi, stratigrapher gitu, sama sedimentologi itu ilmu sedimen. Soalnya ada 3 batuan kan di geologi itu, batuan sedimen, batuan beku, batuan metamorf.
saya bukan ahli batuan beku, saya bukan ahli batuan metamor, saya ahli bukan ya ahli biasa karena Iya, Pak. disebut ahli tapi sebenarnya orang nyebut saya sedimentologis gitu, geologis, ahli geologi atau ahli sedimen. Tapi karena riset saya tentang sedimen banyak. Iya, iya. Nah, jadi bagi saya di Malang misalnya itu sedimennya sedimen gunung api semua, ya. Dan saya tertariknya sedimen gunung api misalnya itu biasanya di tempat yang indah, yang bagus itu di mana? Di Malang Selatan gitu, atau di kaldera Tengger, kaldera Bromo kayak gitu, itu kan bagus gitu. Tapi kalau di Malangnya sendiri di sini gitu, jalan ini nggak ada apa-apa. Tapi begitu Anda masuk ke Kali Konto, Kali Brantas, kali itu kan ada lapisan-lapisan. Oh iya, iya, iya. Nah, jadi makin tidak dihuni manusia, tempat itu makin menarik karena geologinya masih bagus. Ya, Tapi ya. begitu dihuni manusia, orang manusia berbudidaya di situ, ditanam di itu, begitu ditanemin kan hilang, itu batunya nggak kelihatan karena ada tanahnya. Ya, ya, ya. Kayak gitulah. Jadi tempat-tempat yang menarik secara geologi itu biasanya kayak Timor itu kan kering tuh, Ya. daerah-daerah situ. Itu batunya muncul semua. Ya, kebetulan gini Pak, tahun kemarin kan saya ke Kupang loh. Nah ya. Ya itu kan kontur tanahnya kan ya sedikit berbukit dan lain sebagainya. Pas di atas bukit itu kok batunya karang gitu loh. Iya, Pak. koral, Gitu. iya. Aku jadi mikir apa ini dulu Laut. dasar laut dan sebagainya gitu. Iya. Masih prosesnya sampai ke arah situ kan ya butuh. Dan cocok sampai nanti gitu. jadi geologis itu. Ya kebetulan. Ya, kebetulan aja. Ya pas mikir kok bisa gitu, saya mikir Bisa. gitu. Ya. Nah, Timor itu naik terus. Itu pulau yang naik terus itu. Iya, Timor. iya, iya. Nah, dia naik terus. Jadi Dari karang-karang itu dulunya persis di pinggir laut dan karang itu umurnya 1,2. Iya. Yang paling atas itu sekitar 1 juta tahunan. Iya, Yang iya. paling muda itu ada di pantainya itu karang itu. Oh. Jadi nanti akan naik terus. Ada yang bagian yang turun juga. Saya dulu penelitian S1 saya tahun 83 ya Bu ya. Itu di situ, di tempat di mana dia naik dan turun di daerah Tapan di Timur Tengah Selatan. Iya, iya. Iya, iya. Menarik gitu. Yang lapisannya tekuk-tekuk. Iya, ada lapisan nekuk-nekuk, ada lapisan. Karena aku sempat masuk ke gua yang dekatnya pelabuhan itu kan, wah Di Kupang. keren gitu. Iya di Kupang gitu. Pak. Ya. Terus keren menurutku. Nah, Iya banyak sih tempat-tempat keren. Jadi Gunung Tua itu saya diajak Bapak ke sana. Kurang jelas. Lapisannya itu berdiri. Jadi kan Ya, ya. mestinya kan lapisan itu datar gitu. Iya, iya, iya. Tapi itu berdiri dan itu tinggi banget ya. Berapa meter Iya. sih Mas? Sampai 50 meter di Gunung Tua. Ini banyak sih. Berarti dia dari gini terus gini. Berapa juta tahun? Ya itu apa Gunung Tua itu berapa? 45 juta tahun yang lalu. Dia mulai naik sekitar 15 juta tahun yang lalu. Banyak sih menarik, Gunung Tua menarik, sepanjang Bukit Barisan menarik, Aceh. Kalau soal Raja Ampat gimana? Yang Hah? tambang baru ini? Yang Raja Ampat, yang Ya. empat kan udah nggak boleh kan? Ah, Yang satu tetap itu, yang dak itu. menurut sampean gimana? Yang dak itu udah sejak sebelum, jadi dak itu isinya memang sak pulau itu nikel semua. Oh gitu. Iya, dan dia di luar daerah Taman Nasional kan? Di luar itu. Tapi masih aman menurut sampean ya? Masih aman sih, yang di dak itu ya udah selesaiin aja di situ. Tapi yang empat lainnya itu kalau dibilang kemarin itu sebenarnya yang salah itu yang di empat itu sebenarnya. Oh. Itu di dalam. gitu. Dan yang ngasih izin siapa? Ya tahu sendirilah. Yang terakhir berkuasa lah di situ. Iya, iya, iya. Terus tapi yang dikunjungi kan yang ke sini, wah ini aman ya. Tapi kan keputusannya setelah itu ini dicoret, ini dicoret, ini dicoret, ini dicoret, ini dibiarin aja karena memang yang masalah itu di sini yang empat ini. Iya, iya, iya. Dan itu nggak benar semua yang empat itu. Kalau yang tambang-tambang bermasalah menurut sampean selama ini yang daerah mana itu, Pak? Tambang. Ya, entah itu tambang batu atau tambang kayak Ya. ini kendeng gitu, Pak. Kan Jadi, lagi rame itu. Tambang itu ada berbagai jenis. Iya. Ada yang batu dilihat langsung
kemudian bisa ditambang gitu, dan diperkirakan dengan mudah. Itu biasanya gini, pasir-pasir Semeru di sungai-sungai, Oh, iya, iya, iya. itu kan kelihatan langsung ditambang. Itu jauh lebih mudah gitu. Sama bukit-bukit kapur, kelihatan kan? Itu ditambang, diledakin, dihitung, diinikan dan Ya. sebagainya. Tapi tetap harus ada teknik-tekniknya, teknik pertambangan tertentu yang terkait dengan sifat-sifat batu dan kelerengannya yang harus diperhatikan. Kayak misalnya kasus yang terakhir itu di Cirebon itu yang KDM marak-marak. Oh iya. 21 orang mati itu tertimbun apa segala macam. Ya karena mereka tidak menerapkan teknik-teknik pertambangan yang Iya, benar. iya, gitu. iya. Saya geologi itu tapi juga harus berhubungan dengan teknik-teknik bagaimana mengekstraksi itu Iya, iya, iya. Jadi ya itu tadi yang membahayakan sebenarnya adalah kalau tambang nih ya, tambang-tambang permukaan itu kalau tidak diikuti dengan cara-cara apa teknik-teknik kelerengan yang benar gitu ya, seringkali jadi bikin korban banyak. Termasuk misalnya bikin apa namanya tambang-tambang batu bara yang kelihatan Ya. kayak gitu, ya. Itu kan bikin lubang-lubang dan sebagainya. Apa itu yang bikin awalnya yang penambang liar itu, Pak? Beda lagi, penambang liar itu mereka yang tidak punya izin gitu ya. Ya, nggak mesti akan yang tidak mengikuti Kaidah-kaidah. ya, ya. Oh, penambang nggak liar juga banyak yang mengikuti, nggak banyak juga sih yang Iya, nggak iya, mengikuti iya. kaidah. Kalau mau ini ya, tapi ya tambang liar apalagi yang nggak pakai izin dan nggak pakai tanggung jawab. Tapi sebenarnya mereka juga bayar kan. Iya, so, ya Kayak pastilah. gitu. Jadi ya itulah. Tersembunyi tempatnya itu pasti terendus lah, Pak, ya. Iyalah. Terus ini rencana ke depan lagi yang di luar apa ya, Mas ya, di luar ekspektasi dari teman-teman yang ide liar sampean pengen sampean wujudkan ini seperti apa? Apa ya? Apa ini maksudnya di kesenian? Ya atau di- kesenian lah, kesenian. Kesenian. Pasti kan sampean punya lah ide-ide liar yang pengen sekali diwujudkan atau apa. Kalau saya sih lebih pengen membawa apa kesenian itu sebagai apa namanya, sebagai vehicle, sebagai kendaraan ya, Ya, kendaraan. untuk mengkomunikasikan sesuatu, dan yang jauh lebih penting adalah ya bikin sesuatunya itu. Sesuatunya itu adalah menyadarkan ini tema besar yang dari dulu selalu saya ingatkan kemana-mana di mana saya bergerak adalah memerdekakan diri. Jadi untuk mengetahui apa yang sebenarnya kita punya. Jadi esensi dari kegiatan saya selama ini di geologi itu adalah mengetahui sendiri bumi kita ini apa sih isinya, bagaimana bahayanya, dan bagaimana cara kita mengelolanya. Nah, ini kalau sampai di level pengambil kebijakan dan pembuat kebijakan itu mereka nggak paham tentang itu, akhirnya jadi morat-marit juga seperti sekarang ini yang terjadi terus terang aja. Itu banyak yang morat-marit karena banyak sekali yang ngatur negara kita itu politisi yang ya politik, tapi politik tanpa didasari oleh sains, bukan science base, bukan sains artinya pengetahuan gitu ya, sehingga ya banyak ngawurnya dan akhirnya amburadul. Nah, seni kalau sampean bilang tadi itu adalah bagian dari vehicle cara menyampaikan itu juga, seni pidato, seni puisi, seni bagaimana. Kalau politisi-politisi ini dikasih paper ilmiah nggak akan dibaca lah sama mereka, tapi mereka akan dengar teriakan demonstran di jalan. Mereka akan dengar pidato yang apa namanya dengan tagline besar gitu ya. Yang baru mereka akan tanya ke staf ahlinya tentang ini apa sih, ngomong apa dan sebagainya. Baru itu paper ilmiahnya. Jadi pertama kali itu yang mesti diinikan adalah bagaimana kita menyampaikan tentang apa yang kita punya dan apa yang kita ketahui kepada masyarakat sampai ke pengambil kebijakan tertinggi. Mulai dari mana? Saya merasa akan gagal kalau dari mahasiswa saya sendiri aja mereka nggak punya kayak gitu. Makanya saya juga ngajar sejak saya pulang dari Perancis. Saya ngajar, saya kembali ke alat, ke batu lagi.
Banyak dosen bilang, Pak Anda ngajar yang advance saja deh, yang apa namanya, yang semester 6, 7, 8 gitu. Enggak, saya mau ngajar anak-anak semester 1, semester 2. Karena ketika mereka udah sampai semester 6, semester 1, 2, 3, 4-nya kacau, semester 6-nya kacau, sampai tugas akhirnya kacau, nanti jadi pekerja, pejabat atau apa, lebih kacau lagi. Iya. Kacaunya apa? Bagi saya geologi, kalau kalian nggak pernah ke lapangan, kalian nggak pernah nyentuh batu, kalian nggak pernah bicara dengan batu, omong kosong semua. Iya. Karena dengan teknologi yang ada sekarang, sebagian dari para pengajar juga kan bisa, Pak, Mas, itu kita bisa lihat di Google, bisa lihat di ini. Nah, Google, kita bisa sorot batu itu dari Google, iya. Kita bisa pakai alat sedemikian rupa sehingga kita bisa mendeteksi isinya apa aja. Ada loh sekarang yang namanya scanner itu. Tapi jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih masuk ketika orang kayak saya, geologis, apalagi mahasiswa saya ajari, sentuh batu itu. Rasakan batu itu. Terus ya deskripsi. Lihat dari dekat pakai mata kepala kamu sendiri, batunya di depan kamu, bukan di depan laptop. Nah, itu yang saya mau anak-anak semester 1, semester 2, semester 3 harus tahu itu semua. Nah, balik lagi ke apa sih sesuatu yang gede yang saya pengen lakukan? Tetap saya konsisten, saya pengen semua orang yang terutama di sistem kenegaraan kita ini ya mengetahui apa yang kita punya. Dan dengan begitu kita nggak diatur sama orang lain, negara lain dan sebagainya, sehingga kita bisa ngatur diri kita sendiri karena kita tahu apa yang kita punya. Itu kita nggak tahu sampai sekarang apa yang kita punya. Banyak sekali orang nggak tahu apa yang kita punya. Dan itu mulai dari mana? Ya mulai dari mahasiswa itu, dari anak-anak itu. Seni adalah bagian dari cara penyampaian. Makin menarik seni, makin bisa membuat perasaan halus, makin bisa terkomunikasikan. Kira-kira itu. Ya. Kalau soal lagu Aqua ini, Pak, ceritanya seperti apa? Aqua. Ya. Aqua ada dalam. Ya, Aqua ada. Oh. Jadi judulnya Aqua ada dalam. Sebenarnya aku ada dalam gitu. Oh iya. Bukan ya? Aqua. Aku ada dalam. Aku ada dalam. Aku ada dalam Tuhan, Tuhan ada dalam aku. Aku ada dalam alam, alam ada dalam aku. Aku ada dalam terang, terang ada dalam aku. Aku ada dalam gelap, terang sinari gelapku. Intinya di situ. Terus ada beberapa idiom, ya. Ada beberapa idiom tentang istighfar, doa, apalagi sih istighfar, doa, takbir. Itu apa sih sebenarnya itu? Jadi sujud. Itu pengalaman pribadi yang saya tuangkan dalam lagu itu berupa itu semacam sufi gitu loh. Saya ngerasa bahwa ya Tuhan itu ya ada dalam diri kita. Ya, saya percaya itu. Alam itu ada di kita dan kita itu ada di alam gitu. Terus ada beberapa idiom-idiom yang saya pengen jelaskan lewat lagu itu. Saya pengen ekspresikan bahwa takbir itu penyebar semangat, terus istighfar itu penghancur karat hati bangsa, kayak gitulah. Lepas dari itu adalah bagian dari ritual gitu ya. Tapi lebih ke ya saya ngalami sendiri bahwa dan juga ngamati gitu, bahwa sebenarnya secara esensi, secara filosofi ya itulah yang terjadi. Takbir, istighfar, sujud, ritual dan sebagainya itu ya bagian dari pelatihan diri sebenarnya di situ. Ada yang bisa sama nyanyikan nggak? Ya, apa yang dinyanyikannya? Coba Gitar. Apa namanya? Ini ya Cerdas Merdeka aja. Coba. Ada satu lagu Cerdas Merdeka. Depannya kayak gimana sih Cerdas Merdeka? Ya.
yang memerdekakan Oh iya. Merdekakan diri. Merdekakan. Ya, oke. Merdekakan diri, cari tahulah sendiri siapa kita dan apa yang kita punya. Sejarah bumi, sejarah bangsa, geologi negeri asal mula kita. Merdeka, cerdas. Itu lagu Cerdas Merdeka. Iya, iya. Iya, keren. Ya. Tantangan nggak? Ada tantangan? Oh, besok. Besok aja, Pak, kita tantangan. Yes. Nah, kita penasaran dengan penampilannya sampai besok. Yang pasti dengan obrolan ini jadi pengen lebih ngulik lagi ke Sip. lagu-lagu sampean. Ya. Sampai jumpa besok ya, Pak. Terima Besok, kasih ya. untuk kedatangan. Udah Mari kita mainkan besok. Dan bagaimana? Besok lagunya apa? Ya? Besok lagunya apa? Belajar dari batu, ngalam apa kabar, cerdas merdeka ini tadi. Terus berjalan ke hulu. Satu lagi apa Bu yang joget itu? Kalau tak ingin. Kalau tak ingin. Kalau tak ingin. Gimana Kalau lagi? tak ingin itu kayak ke Sumatera. Ya itu. Tapi ada ngalam apa kabar itu? Ya. Untuk closing statement buat pendengar atau siapapun yang pengen sampean sampaikan ke. Oke, closing statement saya sebenarnya di lagu itu tadi. Merdekakanlah diri, cari tahulah sendiri apa yang kita punya, siapa kita dan apa yang kita punya, supaya kita cerdas, merdeka. Terima kasih buat Pak Andang Baktiar dan Ibu. Sampai jumpa lain waktu. Terima kasih Sampai besok. untuk malamnya. Sukses, Zebra Cross. Terima kasih. Iya.